Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Sunan Talaga channel kami. Semoga kawan-kawan semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah, maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Kawan-kawan semua, kita melanjutkan video yang sebelumnya telah menanyakan silsilah tentang Thariqul Huda, tentang beliau membikinnya dan juga beliau membangun ini tahun berapa pesantren. Sekarang kita kelanjutan video itu, yaitu menanyakan dinamakan Yayasan Sunan Talaga. Sedangkan Yayasan Sunan Talaga itu yang terkenal istilahnya di Telaga Manggung. Namun ini terletaknya di Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Mumpung Pak Kiai ada di halaman pondok pesantren, kita langsung saja menanyakan sama beliau mana silsilah dan sejarahnya tentang Yayasan Sunan Talaga ini. Mari kita tanya beliau. Waalaikumsalam. Jadi yang kemarin sudah menceritakan bahwa pondok ini pondok pesantren dari kita, sekarang mungkin yang bertanya itu Yayasan Sunan Talaga. Mau melanjutkan gimana sejarah kenapa dibangunnya ini nama Yayasan Sunan Talaga. Alhamdulillah, bahwa dulu kami mengajukan Yayasan Al-Madani, Yayasan Madinah, Yayasan apa itu memang tertolak. Nah, kami istiqoroh lebih cenderung Yayasan Sunan Talaga. Kenapa? Memang kerajaan Talaga Manggung tidak dikenal di televisi. Sunan Talaga pun juga tidak dikenal sama orang-orang Cikijing, Talaga, Majalengka. Makanya saya menggugah supaya dinamakan Yayasan Sunan Talaga itu, supaya anak-anak, para pelajar, para pemuda sedikit besarnya, kok ini Sunan Talaga. Makanya supaya tergugah, syukur-syukur kalau ada yang nanya bahwa dari kapan Sunan Talaga. Pada tahun 1511 ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati menikahkan dua orang putra, Jaya Lelana dan Brata Lelana, kepada dua putri Kanjeng Sunan Kudus. Pada waktu itu sesudah pernikahan, resepsi itu dan ini selesai, tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, resepsi itu ada di alun-alun Talaga. Makanya Talaga dengan Cirebon adu argumen, cekcok yang tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah pertarungan sampai seluruh para pengawal atau para tamu yang mengiringi ke Kudus semuanya memang kalah. Pada waktu kalah itu, waktu di alun-alun Talaga Manggung, yang memimpin pertarungan adalah putra sulungnya dari Raden Prabu Brahmana Sanghyang Kucukumo, yaitu Arya Salinsika. Menurut buku sejarah Kawi Carubang. Nah, setelah itu Kanjeng Sunan Gunung Jati datanglah. Pas ketika mau ditombak sama Arya Salingsingan, dia haibahnya tinggi sehingga tidak ada tenaga untuk menombak. Seorang kekasihnya Allah itu Sayyidul Aqtab, Sayyidul Qutub, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maka ketika itu lemaslah Arya Salingsingan, tunduk ke Cirebon. Pada waktu itu dipasrahkan tombak lambang Talaga Manggung bahwa Talaga tunduk ke Cirebon tahun 1511.
maka seluruh rakyat Talaga Manggung semuanya masuk Islam, kecuali pada waktu itu Kanjeng Rama tutup umum, dia menghilang. Beberapa versi menemukan dia menghilang lalu ke Banten, di sanalah dia masuk Islam dan makbarohnya di Banten. Ada masih kena wilayah Talaga, yaitu pas desa Jambar, Kuningan, Kadu Gede, di sana ada makbaroh Syekh Kucuk Umum. Tapi yang jelas pada waktu itu dipimpin oleh putra sulungnya Arya Salingsingan. Maka terus-terusan Raden Prabu Arya Salingsingan dibimbing oleh Sunan Gunung Jati sehingga menjadi anak kesayangan, langsung dinobatkan sebagai Sunan Talaga. Ini versi kami yang referensinya ada buku-bukunya di Keprabonan, di Kanoman, di Kesepuhan, di Talaga. Menurut sejarah buku Kawi pada waktu itu memang ditulis sama Cirebon. Adapun kawan-kawan yang lain punya prinsip yang lain, saya juga melihat sejarah Talaga bahwa Arya Salingsingan itu adalah patih daripada Kanjeng Sunan Wanaperi. Tapi menurut kami memang yang ini, karena Wanaperi itu adalah udah genap keturunan dari Brahmana Kucuk Umum, jadi udah terakhir aja. Pada waktu itu semuanya tahu dalam sejarah bahwa Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan itu turunan kegenap dari Kanjeng Sunan Girilaya. Jadi pada waktu Sunan Wanaperi atau Arya Kikis pada waktu itu anak-anaknya dan orang tuanya membangun pondok pesantren yang santrinya membludak, bangun membludak, jadi banyak santri daripada bangunan. Nah, maka saya ingin menggugah kepada Ikhwan Fillah bahwa Yayasan Sunan Talaga itu menggugah supaya teringat. Kalau anak-anak cucu keturunan lupa sejarah leluhurnya, itu sudah tidak ada apa-apanya. Maka dari pada waktu itu Belanda pandai, komunis Belanda, dia membeli tanah keraton, membeli semua aset Kesultanan Talaga Manggung. Sesudah dibeli, bukannya dipakai atau dimonumenkan, tapi diruat sehingga puing-puingnya sampai batu pondasi semuanya dibangkat, dibuang. Jadi tujuan mereka membeli keraton Talaga Manggung itu untuk dibuang, untuk menghilangkan sejarah. Sehingga pada waktu itu Kuningan dan Talaga ya, apa itu batasnya atau zonanya di Gunung Panensoa. Padahal kerajaan Talaga Manggung yang dipimpin oleh Sunan Talaga Arya Salingsingan pada saat itu dari semenjak Cigasong sampai ke Cilimus. Bahkan ada sejarah yang lama juga, yaitu ada yang namanya Ciinjuk. Pada waktu dulu desanya desa Gunung Wangi. Karena di sini termasuk Cidulang, termasuk Kecamatan Sikijing, banjir terus, kebanyakan air. Lalu wilayah Kuningan itu yang sangat kering, Linggarjati, Sadamantrok sangat kering. Maka leluhur kita, jadi air dibendung setengahnya, separuhnya, sehingga di dalam bumi, perut bumi dibendung dengan injuk, sampai sekarang dikenang Ciinjuk. Alhamdulillah air mengalir ke wilayah Kuningan. Dulu belum ada Kuningan karena kerajaan Talaga Manggung sama kerajaan Luragung belum ada Kuningan, karena Kuningan itu adalah dari putra Kanjeng Syarif Hidayatullah yang bernama Arya Kemuning dari Dimas Cempa, yang begitu lahir Pak Belentreng kuning sari. Kata Kanjeng Sunan, kok kenapa lahiran kuning sari, yang
seharusnya manusia bukan kuning sari. Semenjak bilang seperti itu, Goar menjadi seorang bayi laki-laki, maka dinamakan Arya Kamning. Nah, itu diantara nama saya sedikit besarnya ingin memberi kontribusi kepada anak-anak Majalengka supaya sedikit besarnya ada pengulangan sejarah atau pengulangan sejarah. Di film-film nggak ada. Padahal kerajaan Talaga Manggung itu hampir 400 tahun. Lama dari semenjak Sang Hyang Niskala, Nimas Lalayaran, sampai Nyimas Simbar Kancana, lalu Brahmana Pucuk Lumut, Arya Saring Singan, Raden Parung Gangsa, Raden Panglura, dan seterusnya dari turunan Ciwanara itu Nimas Purbasari yang diusir dari Ciamis, yang di sini Gunung Cupu, ada Gunung Cupu di Kasturi, dulu itu desa Cidulang di Gunung Cupu, sehingga sampai sembuh, sampai menjadi Ibu Ratu yang memindahkan Galuh Pakuan dari Kerajaan Rajawangi Galuh Ciamis dipindahkan ke Ujung Kulon. Ya itulah kawan-kawan pemaparan Pak Kiai. Jadi beliau membuat yayasan namanya Sunan Talaga karena sedikit besarnya beliau pingin buat para muda-muda, mudi-mudi yang belum tahu sejarah aslinya atau karena banyak versinya, bahwa kerajaan Talaga itu meliputi dulunya negara Talaga, bukan wilayah, bukan kecamatan. Jaraknya antara Cigasong sampai Cilimus, sampai bergabung sama kerajaan Luragun. Mungkin kawan-kawan banyaklah yang mau bertanya, penasaran, sampai Pak Kiai bilang ada sejarah Ciinjuk, tadi dibilang ada sejarah waliullah yang ada Wanakri di Kagok, di sana Banjaran, ada juga Sepaki Ibrahim, sampai mengkerucut beliau membuat Yayasan Sunan Talaga.